Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan melanjutkan bab 1 ya, perpangkatan bentuk akar. Sekarang kita akan belajar pangkat 0 ya. Nah, lihat di sini. A pangkat 0 itu hasilnya pasti selalu 1. Ini diingat-ingat ya. Dimana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Nanti kalau A-nya 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi ya kalau kita belajar pada bab ini. Tapi kalau misalkan suatu saat kalau kalian sudah tingkatannya berubah, 0 pangkat 0 itu juga bisa hasilnya 1. Ini pada konsep limit ya, pada tingkatan besok lah. Kalau tingkatan SMP ini 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Kita belajarnya yang A-nya itu tidak sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian di sini kenapa kok bisa A pangkat 0 sama dengan 1? Nah, kita di sini lihat. Misalkan A pangkat N. Ini misalkan A itu angka ya. Angka terserah apalah itu. Ini juga angkanya harus sama. Kalau A sama ya. N pangkat N juga angka. M itu juga angka di sini ya. Diibaratkan ini huruf-huruf ini angka. Nah, pembagian nanti pangkatnya karena basisnya sama A ya, sama-sama A. Nanti pangkatnya dikurangi. Yuk, kita coba nih. 3 pangkat 0 ya. 3 pangkat 0 itu berarti bisa kayak gini. 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2 ya. Bu, kalau misalkan 3 pangkat 1 per 3 pangkat 1 boleh. 3 pangkat 3 per 3 pangkat 3 boleh sama ya. Nah, 3 karena ini basisnya sama, kita tulis 1, 2 dikurangi berapa ini yang bawah? 2, karena per berarti dikurangi 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu berapa? Lihat di sini, jawabannya adalah 1, selalu 1. Apapun yang dipangkatkan 0 itu selalu 1. Nah, kita lihat di sini. Setengah pangkat 0. Berarti kan kalau menurut sifat ya, menurut sifatnya pangkatan berarti 1 pangkat 0 per 2 pangkat 0, di mana 1 pangkat 0 itu adalah 1, 2 pangkat 0 itu adalah 1, 1 per 1 itu 1 ya, selalu 1 ya. Nah, sekarang kita pangkat negatif ya. Pangkat negatif itu berarti ini rumusnya, A-nya pangkat dengan negatif M, ada negatifnya. Gimana caranya? Jadikanlah 1 per A pangkat M. Kok bisa, Bu, seperti itu? Nah, kita lihat di sini ada sifat identitas ya. Sifat identitas itu berarti nanti apapun yang dikalikan dengan 1 ya, nanti hasilnya bilangan itu sendiri. 1 kali 5 itu sama dengan 5. 1 kali 17 itu sama dengan 17. 1 kali 1 per 2 atau setengah itu setengah. Bilangan itu sendiri, oke. Nah, kemudian contohnya 3 pangkat 1 itu berapa? 3 pangkat 1 itu sama aja 1 kali 3. Ya kan, 3 pangkat 1 sama aja. Ini kalau kita buat seperti ini loh ya, sifat identitas loh ya. Nah, ini untuk membuktikan kok bisa 1 per kayak gitu. Makanya ini Bu Maya awali dari sini. Kemudian 3 pangkat min 1. Nah, ini sifat identitasnya 1. Karena ini pangkatnya negatif berarti jadilah pembagian. 3 pangkat 1, atau bisa kita tulis jadi 1 per 3 seperti itu. Kemudian 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 memang 2 kali 2 kali 2. Nah, kalau menurut sifat identitas berarti tak tulis gini ya, 1 kali 2 pangkat 3, kan sama aja sih ya, bilangan ini sendiri kan ya. Nah, kalau misalkan 2 pangkat negatif 4 berarti 1, karena pangkatnya negatif berarti jadilah pembagian 2 pangkat 4. Nah, seperti itu ya. Ini min-nya jadi pembagian, 4-nya di sini ya. Nah, gimana Bu kalau misal ditulis per? Bisa 1 per 2 pangkat 4 sesuai rumusnya ya kan. Misalkan ini 3 pangkat min 1 jadinya 1 per 3 pangkat 1.
ini 2 pangkat min 4 berarti sama dengan 1/2 pangkat 4. Ya ininya jadi positif tapi syaratnya harus ada per atau pembagian. Seperti itu ya materinya.